pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi juga guru-guru sekolah minggu. Terkhusus pada pagi ini kita boleh bersama-sama bersatu hati untuk bersekutu di dalam sekolah minggu Tunas Muda pada pagi hari ini. Baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu, mari kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk segala hal yang boleh kami rasakan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, jikalau pada pagi hari ini kami boleh bersatu hati bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu Tunas Muda, tolong kau sertai, kau jagai, dan biarlah melalui sekolah minggu ini Tuhan, iman kami semakin dipulihkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara sekolah minggu Tunas Muda pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kalau minggu kemarin kita belajar tentang pelajaran yang kelima. Siapa yang masih ingat tentang pelajaran yang kelima? Kalau pelajaran kelima, kita belajar tentang janji keselamatan di tengah hukuman. Ibu akan mereview kembali pelajaran yang kelima, yaitu Tuhan adil di dalam ketetapan dan keputusannya. Tuhan Yesus tidak pandang bulu kepada semua orang. Setiap perbuatan dosa tidak dibenarkan oleh Tuhan. Maka setiap apa yang kita lakukan pasti ada sanksinya. Akan tetapi di tengah-tengah hukuman yang diberikan Tuhan, manusia masih bisa melihat janji keselamatan dan kasih Allah, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, itulah adik-adik review pelajaran yang kelima kemarin. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, pelajaran yang keenam, jangan lupa kalian mempersiapkan persembahan kalian dan nanti ditaruh di botol, dan suatu saat Tuhan berkenan, Tuhan mengizinkan kita boleh bersama-sama ke gereja, kalian bisa membawanya dan mempersembahkan untuk Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengikuti sebuah lagu.
Selamat pagi adik-adik semuanya. Minggu ini kita akan belajar di pelajaran yang ke-6 tentang dengarkan panggilan Tuhan. Nah, perikop judul ini diambil dari Kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Nah, adik-adik, kalau kita kemarin belajar tentang pelajaran 5 tentang janji keselamatan di tengah hukuman, minggu ini kita akan belajar bersama-sama tentang panggilan Tuhan. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, Ibu ingin bertanya kepada adik-adik semuanya. Pernahkah kalian meninggalkan tempat asal kalian? Atau pernah melihat teman kalian pindah ke tempat lain tanpa tujuan? Pernah tidak? Nah, sepertinya tidak mungkin. Banyak sekali faktor mengapa orang lain atau kita pergi meninggalkan kampung halaman tanpa tujuan. Banyak hal yang kita ketahui, banyak hal yang kita bisa cermati pada pagi ini. Mungkin mereka ada faktor ekonomi, kemudian ingin memperbaiki nasib atau tujuan lain. Dan tentunya mereka mempunyai tujuan yang lebih baik. Akan tetapi berbeda sekali dengan Abraham. Tuhan mengutus Abraham pergi ke suatu tempat tanpa memberitahu terlebih dahulu kemana ia diutus. Tuhan mengutus Abraham tanpa terlebih dahulu memberikan, kamu akan saya utus kemana. Tuhan tidak memberitahu itu. Sebelum kita tahu jawabannya, terlebih dahulu kita akan belajar siapakah Abram itu. Kita akan belajar di bab A, yaitu Allah memanggil Abram untuk pergi. Nah, Abram adalah anak dari Terah yang berasal dari Ur Kasdim. Abram dan keluarganya tinggal di Haran. Tuhan memanggil Abram untuk pergi dari negerinya dan meninggalkan sanak saudaranya. Meninggalkan semua kenyamanan, pekerjaan, dan lain-lain. Bahkan Abram sendiri tidak tahu kemana ia akan diutus Tuhan. Setelah Abram diutus Tuhan, namanya diganti menjadi Abraham, yang berarti Bapa orang beriman. Nah, melalui Abraham inilah karya penyelamatan Tuhan tergenapi. Dan melalui keturunan Abraham, kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat dan satu-satunya jalan keselamatan tergenapi. Nah, kita akan belajar beberapa hal mengenai janji Allah kepada Abraham. Apa saja? Janji Allah kepada Abraham yang pertama, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kemudian yang kedua, Aku akan memberkati engkau. Dan yang ketiga, engkau akan menjadi berkat. Yang keempat, Aku akan membuat namamu masyhur. Kemudian yang kelima, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Kemudian yang keenam, Aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan yang ketujuh adalah, olehmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Nah, itulah ketujuh janji Tuhan kepada Abraham. Saat itu Abraham di dalam situasi memilih antara pergi dengan segala ketidaktahuan atau tinggal bersama dengan kenyamanannya.
Nah, dalam situasi ini Abraham tidak protes karena ia mempunyai iman yang kuat. Abraham tetap pergi meninggalkan keluarganya dan diutus untuk memberkati banyak orang. Nah, kemudian kita akan belajar di bab B, yaitu respon Abraham terhadap panggilan. Nah, bagaimana Abraham meresponi panggilan tersebut? Apa yang ia lakukan? Abraham tanpa ragu, tanpa bertanya, dan tanpa pikir panjang, Abraham meninggalkan Haran, tempat ia tinggal. Ia membawa istrinya, keponakan, dan harta benda yang ia miliki untuk pergi meninggalkan negerinya. Dengan hati yang penuh sukacita, ia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan di setiap perjalanan, ia melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ia membangun mezbah di setiap tempat yang ia singgahi. Dan ia tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Mengucap syukur untuk setiap pertolongan Tuhan di dalam hidupnya, di dalam perjalanannya. Nah, dari bab yang A dan yang ke B, mari anak-anak kita simpulkan. Dan kesimpulan pada pelajaran 6 pagi ini adalah Abraham dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk mewujudkan rancangannya bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati Abraham untuk menjadi berkat bagi semua bangsa. Abraham adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan baik dan menjadi berkat untuk orang lain. Sama halnya, Tuhan sudah memanggil kita dan berjanji untuk memberkati dan menyertai kehidupan kita. Bagaimanapun keadaan, kita tetap harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua yang Tuhan kasih, atas semua penyertaan Tuhan untuk kehidupan kita. Nah, amin. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran yang ke-6 ini, marilah kita akan bersama-sama membaca ayat hafalan. Ayat hafalan diambil dari Kejadian 12 ayat 1. Kejadian 12 ayat 1. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Satu kali lagi. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, kita akhiri pada pelajaran 6 ini. Sampai ketemu minggu depan pada pelajaran yang ke-7. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.